This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam ibadah IMPA pada pagi hari ini. Pagi hari ini bersama dengan Kak Rina dan Kak Lucy. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan sudah mempertemukan kami anak-anak-Mu untuk hadir dalam ibadah PA ini. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya, dan biarlah kami sebagai anak-anak-Mu bisa terus memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan semangat dan juga dengar-dengaran akan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu rajin berdoa, baik siang maupun malam. Karena itu, mari kita pujikan tiap waktu tiap jam. 2 kali ya, menyanyinya pakai gerakan. Siang malam tak jemu
mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo semuanya ambil Alkitabnya. Sebelumnya kita mau menyanyi Alkitab. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi kita di ibadah IMPA di Minggu tanggal 14 November di hari ini. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita mau apa adik-adik? Ya, kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, tundukkan kepala. Kak Devi pimpin dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena berkat kasih kemurahan Tuhan menyertai adik-adik dan kakak layan semua yang bertugas. Terima kasih untuk 1 minggu yang lalu, adik-adik boleh melakukan aktivitas dan di pagi hari ini adik-adik masih boleh melakukan juga ibadah IMPA meskipun secara online. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan yang hendak Tuhan sampaikan. Ya Tuhan berfirmanlah karena kami siap mendengarkan. Amin. Sebelumnya ada disiapkan Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya dari Keluaran pasal 32 ayat pertama sampai ke 6. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa menurunkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka menggerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu, laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Demikian firman Tuhan. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kak Devi di minggu hari ini. Kita bersyukur Kak Devi dalam keadaan sehat. Adik-adik di rumah juga semoga dalam keadaan sehat ya. Dan sukacita. Ya kakak yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Adik-adik sudah siap? Sudah pakai pakaian rapi? Sudah siap untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan? 2 jempol untuk adik-adik. Ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kakak mau bercerita tentang seorang kakak dan adiknya, yaitu kakak dan beradik. Tapi sebelumnya Kak Devi mau panggil teman Kak Devi dulu nih. Kita panggil yuk temannya Kak Devi, namanya Marta. Kita panggil yuk. Marta. Hai teman-teman, kenalkan nama aku Marta. Hai Marta, jumpa lagi kita di ibadah IMPA. Senang deh
bisa ketemu sama teman-teman. Ya, Kak Devi juga teman-teman di rumah senang loh ketemu sama Marta. Marta terima kasih ya sudah mau ikut ibadah IMPA lewat video hari ini. Sama-sama Kak. Ya Kak, hari ini Kak Devi mau bercerita tentang seorang kakak adik yang bernama Musa dan Harun. Marta kenal nggak? Musa itu kan yang pimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir kan Kak? Ya, Musa itu ditunjuk Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Hari ini kakak mau menceritakan satu sisi di mana ternyata ada yang tidak setia loh kepada Tuhan. Oh, gitu ya Kak. Jadi ada yang menyembah yang lain. Iya, ada yang menyembah lain. Nah, begini ceritanya. Adik-adik, Musa dan Harun itu sama kakak beradik yang saling tolong-menolong. Jadi Musa dipilih Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel. Kemudian Harun menolong Musa untuk menjadi juru bicara. Ya, jadi Musa memimpin, Harun menjadi juru bicara membantu Musa untuk menjadi juru bicara kepada bangsa Israel dan Raja Firaun. Akhirnya pada suatu saat bangsa Israel itu naik ke sebuah gunung. Namanya gunung apa? Gunung Sinai Kak. Ya, Gunung Sinai atau sering kita dengar yaitu Gunung Horeb ya. Nah, mereka sampai di Gunung Sinai, di bawahnya ternyata Musa naik sampai ke atas Gunung Sinai. Tapi Harun dan bangsa Israel gak boleh ikut, mereka harus nunggu di bawah. Terus Kak, apa yang terjadi Kak? Nah, setelah Musa naik di atas selama 40 hari, untuk apa sih Musa naik? Untuk menerima hukum Tuhan, 10 hukum firman Tuhan. Musa naik dan bangsa Israel di bawah bersama dengan Harun. Ternyata apa yang terjadi? Wah, mereka sudah gak sabar. Mereka marah-marah, kok Musa lama banget sih naik ke atas gunung? Kok Musa gak turun-turun? Akhirnya bangsa Israel merasa bahwa Tuhan tidak menyertai mereka lagi. Dan akhirnya apa? Ternyata mereka menyembah lembu emas. Wah, mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka menyembah lembu emas. Gitu adik-adik. Nah, ceritanya akhirnya ketika Musa turun tuh, Musa melihat bahwa semuanya tidak lagi setia sama Tuhan. Begitu juga dengan Harun. Tuhan merasa kecewa, Tuhan merasa sedih karena tidak lagi menyembah Tuhan tapi menyembah berhala, yaitu anak lembu emas ternyata yang mereka sembah karena mereka tidak sabar lagi adik-adik. Nah, hari ini Marta, Kak Devi, dan juga adik-adik di rumah mau diajarkan untuk mau tetap setia. Iya Kak, aku mau deh setia melayani Tuhan. Ya, Marta mau setia, Kak Devi juga, adik-adik di rumah juga ya. Iya, Kak Devi percaya bahwa adik-adik tetap setia. Adik-adik jangan kendor beribadah, tetap setia melayani Tuhan meskipun apa Marta? Meskipun adik-adik ibadah di rumah. Ya, meskipun ibadah di rumah secara online tapi harus tetap setia melayani Tuhan. Adik-adik gak boleh bosan untuk ibadah IMPA. Adik-adik juga gak boleh bosan untuk berdoa. Minta Tuhan berikan kelancaran supaya kami boleh IMPA bertemu tatap muka. Adik-adik tak boleh jemu-jemu untuk berdoa. Adik-adik tak boleh bosan juga memuji Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memberikan Kak Devi, Marta, dan adik-adik di rumah kesehatan. Tuhan yang memberikan berkat, Tuhan yang memberikan teman, orang tua, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kita diajarkan untuk tidak menyembah yang lain. Tetap setia kepada Tuhan. Lewat apa Marta? Lewat ibadah, lewat berdoa, lewat memuji Tuhan Kak. Ya, betul. Adik-adik semangat ya. Meskipun hari ini masih ibadah online, tapi percaya minggu depan, minggu-minggu selanjutnya kita bisa ibadah tatap muka. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah kita belajar lewat firman Tuhan hari ini, kita mau satukan hati di dalam doa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik diajarkan untuk tetap setia, mau melayani, tetap setia berdoa, tetap setia memuji, memuliakan nama Tuhan, dan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Biarlah adik-adik diberikan roh yang semangat untuk tetap mau melayani Tuhan dan tetap setia dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami. Biarlah yang bekerja untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkati dengan hikmat dan kebijaksanaan. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, terkhususnya gereja GPIB Bukit Harapan Surabaya. Tuhan berkati setiap yang melayani lewat pendeta, para majelis, bahkan juga kakak layan dari PA sampai juga Pelkat PKLU. Kami berdoa untuk kakak layan Pelkat PA yang tetap senantiasa setia melayani Tuhan untuk mempersiapkan ibadah IMPAS dengan baik. Berkati kakak layan semuanya. Begitu juga untuk adik-adik layan Tuhan yang saat ini berada di rumah. Tuhan berkati sehingga adik-adik tetap semangat, tetap bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan meskipun ibadah secara online. Berkati adik-adik dalam kesehatannya, dalam studinya, dalam pertumbuhannya. Tuhan Yesus yang sertai, Tuhan Yesus yang berkati, sehingga adik-adik boleh tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan tetap mau baik kepada siapapun dan setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk orang tua kami, mama, papa, kakek, nenek, om, tante, kakak, siapapun itu Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan sertai sehingga kami semua boleh dalam keadaan sehat melakukan aktivitas turut dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap melangkah ke hari depan dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Ini doa dan syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur lewat doa yang sudah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa dititipkan kepada papa mama, kakak atau opa oma untuk diserahkan ke gereja. Untuk mengiringi persembahan, kita menyanyi "Ku Beri Persembahan". Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, baru saja kami memberikan sebagian berkat yang kami punya ini, dan biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan dapat bermanfaat bagi pelayanan di gerejamu ini. Tuhan juga mohon urapi untuk Bapak Ibu Majelis agar persembahan ini dapat dikelola dengan baik. Amin. Saya sedang berdoa, bicara
akan segera berakhir. Adik-adik tetap diajarkan tetap semangat, tetap setia mau melayani Tuhan meskipun kita dalam keadaan terbatas, tidak bertemu muka dengan muka. Tapi kakak percaya adik-adik di rumah bersama dengan orang tua yang saat ini ibadah didampingi orang tua, biarlah mama dan papa juga memberikan semangat dan kesetiaan untuk mau datang kepada Tuhan lewat ibadah-ibadah IMPA yang boleh diberikan kepada adik-adik. Nah, menutup ibadah kita hari ini, kita mau berdoa. Yuk, Kak Devi pimpin dalam doa. Kita mau tutup dalam doa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah di pagi hari ini, di hari Minggu hari ini. Kami bersyukur adik-adik beserta dengan orang tua boleh ikut ibadah secara online. Pertemukan kami di ibadah selanjutnya sehingga kami tetap dalam keadaan sukacita, kami dalam keadaan sehat mau datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat hari Minggu adik-adik. Sehat selalu. Sampai jumpa di IMPA minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day